Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memahami konsep sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Supriyanto akan menjelaskan sedikit pengertian dari sikap. Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial. Sikap atau attitude adalah merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif atau emosi, dan perilaku. Dari definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari komponen kognitif atau ide yang umumnya berkaitan dengan pembicara dan dipelajari. Perilaku cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai, dan emosi menyebabkan respon-respon yang konsisten. B. Fungsi sikap. Sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu A. Fungsi instrumental. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap objek tersebut. Demikian sebaliknya, bila objek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. B. Fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya. C. Fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan, dapat menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan. D. Fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengetahui dengan pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek sikap bersangkutan. C. Pembentukan dan perubahan sikap. Jadi, di dalam sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Apa saja 4 macam itu? Yang pertama, adopsi. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua yaitu diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi yaitu pembentukan sikap. Di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Yang keempat yaitu trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukanlah merupakan suatu pembawaan, tetapi melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karena sikap dapat mengalami perubahan sesuai yang dinyatakan oleh Sherif dan Sherif pada tahun 1956, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan.
sebagai hasil dari belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Jadi, di dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Antara lain yaitu yang pertama, faktor internal. Apa faktor internal? Yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. A. Faktor genetik dan fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik. Misalnya, waktu masih muda, individunya mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi ia menjadi biasa terhadap obat-obatan. Setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. B. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan mendalam dan lebih lama berbekas. Menurut Oscham, dua aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. Pertama adalah peristiwa yang memberikan kesan kuat pada individu atau silent incident, yaitu peristiwa traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu. Misalnya, kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Kedua, yaitu munculnya objek secara berulang-ulang atau reflex exposure. Misalnya, iklan kaset musik. Semakin sering sebuah musik diputar di berbagai media, akan semakin besar kemungkinan akan orang untuk memilih membelinya. C, yaitu kebudayaan. Dalam Skinner menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dan membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian ini tidak lain daripada perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement. Penggunaan ganjaran yang dimiliki. Seperti apa contohnya? Sikap orang kota dan orang desa berbeda terhadap kebebasan dalam pergaulan. D. Faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang. Akan tetapi, dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih tahan lama. Contohnya seperti apa? Seperti prasangka, sikap tidak heran, tidak fire gitu. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Pengaruh dari faktor eksternal dibagi menjadi 4. A. Pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Misalnya, orang tua pemusik akan cenderung melahirkan anak-anak yang juga senang musik. B. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, individu bersikap konformis sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang-orang yang dianggap penting tersebut. Misalnya, seorang anak nakal yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri, kemungkinan akan berubah menjadi tidak nakal lagi.
C. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar efektif dalam mempersiasikan dan menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. Misalnya, media massa banyak digunakan oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum. D. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar, pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya.